bukan cuma sebagai manusia biasa. Allah jadi Terus manusia lewat Dengar dari Yesus. belakang nih teman-teman ngomongin soal Mendengarkan dari Joas Adi Prasetya. Kealahan Yesus. Jadi menurut Iya teman-teman, selamat datang nih di apa sih nama podcastnya? Ya, di podcast Kambing yang Terselamatkan. Jadi tujuan saya ngebuat podcast ini sebenarnya untuk ya ngobrol-ngobrol bareng teman-teman, bareng bintang-bintang tamu kita. Tapi tentu itu juga bermanfaat loh, apalagi kan itu bakal banyak banget pesan-pesan yang bisa kita dapatkan loh. Banyak pelajaran-pelajaran dari kekristenan loh. Bapak-bapak gereja tentang kitab-kitab dan segalanya begitu loh. Jadi ya selamat datang ya. Tapi sebelum kita mulai, saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Karis, selaku moderator hari ini. Dan seperti yang kita lihat, ini sepertinya banyak banget sudah nih pertanyaan-pertanyaan. Dan kita sudah punya tentunya bintang-bintang tamu kita dari anak-anak UKDW. Wow, banyak banget ternyata guys bintang tamunya. Ada 5. Oke, jadi tanpa basa-basi kita panggil aja bintang-bintang tamu kita. Ada Anya, ini cewek atau cowok kita nggak tahu ya guys. Sofia, Jojo, Nia, dan Ririn. Ayo teman-teman masuk yuk. Oke, berarti sekarang kita panggil dulu ini guys, 2 pembicara kita, Sofia sama Anya. Ya, ini kayak 2 cewek nih guys ya. Teman-teman masuk yuk. Ih parah, padahal aku cowok loh. Hah? Ya, bingung kan? Sama aku juga. Kenapa nama aku Anya? Panggilanku Anya, dari kecil sudahnya panggil Anya sih. Kamu tahu kenapa? nggak tahu juga. Kenapa sih? Nggak tahu, dari mama. Ya. Kenalan dulu kita guys. Tadi Anya. Ya Sevanya, tapi panggilannya Anya, gitu Oke. aja sih. Yang ini Aku Sophia, panggilannya Pia. yang ini Sofia guys, yang ini Anya. Awal aku kira gitulah. Oke. Nih ada satu pertanyaan nih, kebetulan nih. Kita ngebahas dulu nih konteks pertama itu tentang Yesus. Kalau misalnya menurut kalian Yesus itu gimana? Kayak Allah tapi manusia. Bingung banget. Kayak kenapa sih orang-orang percaya sama Yesus? Wah, pertanyaan diskusi yang berat ya buat awal-awal gini. Ya, aku waktu itu ada mata kuliah PA. Aku kan juga baca buku dari Markus Borg. Nah, aku ngambil intinya itu dia bilang kayak orang-orang itu percaya karena mereka ngalami Yesus. Bukan cuma sebagai manusia biasa. Terus dia tuh kayak menunjukkan karakter Allah banget sih. Yesus itu yang pemurah, yang penuh kasih, pengampun, keadilan. Makanya Brok itu bilang Yesus itu ikon Allah, representasi Allah, kayak cerminan menunjukin Allah sih yang sebenarnya itu ada di dalam diri Yesus. Ya gitu sih. Bentar. Kalau Borg itu kan lebih kayak Yesus itu gambaran Allah ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya menurut buku yang aku baca ya, menurut Alistair M. Sigrid beda loh. Dia tuh lebih menegaskan bahwa Yesus itu Allah yang turun ke dunia. Dan jadi gak cuma cerminan doang, tapi Allah beneran. Nah menurut buku itu juga, waktu Allah jadi manusia lewat Yesus itu kayak cara Allah bilang, hey aku ada di sini buat kalian. Jadi inkarnasi itu bukti nyata. Oh, jadi Iya. gitu. Beda ya, mereka memahami konsep Allah dan Yesus itu beda ternyata. Kalau menurutmu sendiri gimana, Bang? Menarik banget ini pertanyaan ini. Anjay, apa ya? Yesus Tuhan tapi manusia, gimana ya? Bingung lah aku lah. Bentar, oke. Biar kita menghilangkan sedikit rasa bingung kita panggil yuk satu lagi nih, teman juru bicara kita, namanya Jojo. Mana Jojo? Mau mic? Mic dan bos. Halo teman-teman semua. Halo Jo. Halo. Ini ada Anya, ada Sophia.
dari Fakultas Teologi nih pastinya. Boleh duduk dulu aku Riz? Iya, mungkin? boleh. Oke, Silakan. teman-teman. Monggo, Mas. Monggo. Jadi aku juga dari Fakultas Teologi nih kebetulan. Nih kalau aku dengar dari belakang nih teman-teman ngomongin soal kealahan Yesus nih, ya kan? Nah, aku juga mau ikut campur lah gitu. Aku sempat baca dari buku Mark Stibbe, itu dia lebih ke menggarisbawahi tentang Injil Yohanes gitu. Nah, di Injil Yohanes itu teman-teman, itu dia mengode keras bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hidup gitu. Tapi juga di sisi lain Yesus itu menampilkan mukjizat-mukjizat seperti membangkitkan Lazarus, terus menyembuhkan buta Bartolomeus, habis itu dia mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang. Nah, itu juga sebagai bukti bahwa Yesus itu juga adalah sang Allah ilahi gitu. Ada kepribadian ilahinya gitu, Riz. Agaknya membingungkan dikit ya. Iya. Nah, kan ini tadi kita ngomongin tentang orang-orang luar nih, Riz. Aku juga kebetulan bawa 2 temen nih dari Fakultas UKDW juga, dari Fakultas Teologi KDW. Ayo teman-temanku masuk dong yang cantik-cantik ini. Halo guys, aku Ririn. Halo guys, aku Nia dari Fakultas Teologi. Jo, boleh ke sana nggak? Soalnya angleku angle kiri. Ini mau dikasih ke siapa ini BTW? Ya. Oke nih, ini dapat 2 nih juru bicara baru. Tadi gimana ini nih ya? Ini Ririn. Nah, mumpung dapat orang baru, pertanyaan baru dong tentunya kan. Nih, pertanyaanku ya. Ini kalau misalnya kita lihat dari konteks kita sebagai warga plus 62, warga anak-anak eksis anjay. Gimana ya kita bisa mengerti kealahan Yesus itu? Ini ada yang mau jawab nggak? Siapa duluan ini? Oh, Nia dulu guys, Yes. Nah, oke. Kalau misalnya membahas tentang Indonesia nih ya, kita harus mendengarkan dari Joas Adi Prasetya dari bukunya yang berjudul Teologi Dalam Iman. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa kealahan Yesus itu bukan hanya berdasarkan mukjizat-mukjizat doang atau enggak pernyataan teologis, tapi pengalaman. Nah, kalian juga pernah dengar nggak sih cerita tentang Tuhan Yesus ngobrol sama perempuan Samaria? Pernah kan? Nah itu juga menunjukkan bahwa kealahan Yesus itu tuh sangat itu menunjukkan bahwa Allah peduli sama semua orang, bahkan sama perempuan Samaria yang disingkirkan itu. Nah itu menunjukkan bahwa kealahan Yesus itu mendunia dan juga relevan bagi kita. Nah, bener banget yang disampaikan sini ya. Jadi aku juga suka membaca tentang pembahasan yang dilakukan oleh Joas Adi Prasetya ini. Nah, salah satunya itu tentang kealahan Yesus. Jadi menurut Joas Adi Prasetya itu, kealahan Yesus itu tidak bisa dirasakan hanya dengan diri sendiri saja, tapi kealahan Yesus itu harus dirasakan berbarengan, secara bareng-bareng. Nah, gimana sih caranya? Itu misalnya kayak kalau kita di gereja itu ada komunitas-komunitas kan, kayak pelayanan bersama. Nah, dari pelayanan-pelayanan itu kita bisa merasakan kehadiran Yesus, dan juga kealahan Yesus itu tidak hanya untuk kita pikirkan, namun juga untuk kita menghidupinya, ya begitu. Asik guys, cantik, pinter aja. Mau sama aku nggak? Ingat sudah punya. Oh, oke guys. Jadi itu tadi penjelasan dari teman-teman keren banget loh. Aduh. Oke, jadi aku simpulin aja lah dari penjelasan kalian itu tentang kealahan Yesus. Jadi yang pertama tadi dari Anya ya. Karakter Yesus yang mencerminkan Allah. Terus yang kedua dari Sofia, inkarnasi sebagai bukti Allah. Habis itu yang ketiga dari Jojo tentang mujizat dan tanda-tanda ajaib yang menjadi kode keras. Lalu dari Nia dan dari Ririn, pengalaman kita sehari-hari, datang dari pengalaman kita sehari-hari, terutama di komunitas.
Wow, ya kalau misalnya dari menurutku ya, kalau misalnya kita benar-benar ngehidupin ajaran Yesus, itu cara kita bilang, Yesus, aku mau percaya engkau, Allah. Gimana? Setuju nggak kira-kira? Setuju, tapi aku tambahin dikit ya. Oh boleh, boleh, boleh. Hidupin ajarannya tuh nggak harus yang sempurna gitu. Kadang gagal, tapi yang penting juga itu kita tetap nyoba, gitu sih menurutku. Betul banget sih. Lagian Yesus kan nggak nyuruh kita jadi malaikat ya kan? Cuma nyuruh kita ngikutin dia semampu kita. Boleh pinjam mic Sophia? Oke, jadi kalau menurutku, kalau aku mau nambahin dikit nih mungkin dari Karis tadi kan, fix kesimpulan kita itu kayak Tuhan tuh peduli gitu sama kita gitu. Terus kita juga bisa mengenal lebih dekat sama Tuhan tuh lewat doa, lewat baca firman Alkitab. Ya mungkin teman-teman di sini kalau aku lihat wajah-wajahnya seringlah baca Alkitab kan tiap harinya. Terus sering juga ke gereja gitu. Yang enggak Senin Kemis lah ke gereja gitu. Minggu pertama ke gereja, minggu kedua enggak kan kayaknya enggak sih. Teman-teman ini enggak gitu kan. Kayaknya rajin-rajin. Itu jadi kita lebih mengenal kepribadian kealahan Yesus itu seperti itu. Gitu, Karis. Oh, begitu ya. Berapa? Susah dicerna, tapi ya gitu ya guys ya. Wow, diskusi kita seru banget ya. Apa ini? Kita mau next mau bahas Roh Kudus ini? Minggu depan aja. Oh iya. Yes, betul. Oke. Ya jadi guys itu tadi diskusi kita tentang Yesus, tentang kealahan Yesus. Iya. Semoga ini makin bikin kita semangat nih buat mengenal Yesus. Harus dong. Haruslah. Ya, sampai sini kita akhiri podcast Kambing yang Terselamatkan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya guys. Dadah. Dadah teman-teman. Pura-pura mau kayak berita-berita.